Sekarang saya minta kamu berhenti sebentar. Jangan langsung mikir obat. Jangan langsung mikir merek. Karena kalau kamu memelihara ayam dan ayam kamu kurus, bulunya kusam, nafsu makannya naik turun, tapi tenaganya tidak pernah penuh, besar kemungkinan kamu sedang berhadapan dengan masalah yang sangat umum, tapi paling sering diremehkan. Ayam cacingan. Masalahnya, banyak orang baru sadar setelah ayamnya sudah terlalu lama menderita. Dan lebih parah lagi, banyak yang merasa sudah mengobati, padahal sebenarnya hanya menutupi gejalanya. Di bagian satu ini, kita tidak akan bicara cara membunuh cacing dulu. Kita akan bicara cara berpikir yang benar. Karena ayam cacingan bukan sekedar soal ada atau tidak ada cacing di dalam tubuh. Ia adalah tanda bahwa sistem perawatan kamu sedang bermasalah. Dan kalau cara berpikirnya salah, obat sekuat apapun hanya akan bekerja sementara. Kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah ini. Orang menganggap ayam cacingan itu penyakit. Padahal, cacingan adalah kondisi. Kondisi yang muncul karena lingkungan, kebiasaan, dan perawatan yang memberi ruang bagi cacing untuk hidup dan berkembang. Kalau kamu hanya fokus membunuh cacingnya, tanpa memperbaiki kondisi yang membuat cacing itu betah, maka cacing akan selalu kembali. Dan setiap kali kembali, ayam kamu akan semakin lemah. Sekarang kita luruskan satu hal penting. Cacing itu hampir selalu ada di lingkungan ayam. Tanah, air, sisa pakan, bahkan alas kandang bisa menjadi media. Yang membedakan ayam sehat dan ayam cacingan bukan soal ada atau tidak ada cacing, tapi apakah tubuh ayam mampu mengendalikan jumlahnya. Ayam dengan daya tahan baik bisa hidup berdampingan dengan cacing tanpa masalah berarti. Ayam dengan daya tahan turun akan kalah. Dan disitulah masalah muncul. Di titik ini, saya ingin kamu mulai berpikir ulang. Ayam cacingan bukan tiba-tiba. Ia tidak muncul dalam semalam. Ia adalah hasil dari proses panjang yang sering tidak disadari. Kandang lembab, alas jarang diganti. Ayam sering mengais tanah basah. Air minum kotor. Pakan tercecer. Semua ini adalah undangan terbuka bagi cacing. Tapi karena dampaknya lambat, kita sering menganggapnya biasa. Sekarang perhatikan satu hal penting. Cacing bekerja diam-diam. Ia tidak langsung membunuh. Ia menggerogoti. Ia mencuri nutrisi. Ayam tetap makan, tapi gizinya tidak sampai ke tubuh. Akibatnya, ayam tampak makan banyak tapi tetap kurus. Energi tidak pernah penuh. Pertumbuhan lambat, dan daya tahan terus menurun. Inilah sebabnya ayam cacingan sering dikira kurang pakan, kurang jamu, atau kurang latihan. Padahal masalahnya ada di dalam. Di bagian satu ini, saya ingin kamu benar-benar memahami bahwa ayam cacingan adalah alarm. Alarm bahwa sistem pemeliharaan kamu perlu dievaluasi. Kalau kamu hanya mematikan alarmnya, bukan memperbaiki sumber masalahnya, maka alarm itu akan berbunyi lagi, dan lagi dengan dampak yang lebih berat. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah pemberian obat cacing secara asal. Terlalu sering, terlalu keras, tanpa melihat kondisi ayam. Padahal obat cacing itu bukan vitamin. Ia adalah tekanan bagi tubuh ayam. Kalau diberikan pada ayam yang sudah lemah tanpa persiapan, yang terjadi bukan sembuh, tapi drop. Banyak ayam mati bukan karena cacingnya, tapi karena tubuhnya tidak siap menerima perlakuan keras. Saya ingin kamu mencatat satu prinsip besar dari bagian satu ini. Mengatasi cacingan bukan soal membunuh cacing secepat mungkin, tapi soal memulihkan kendali tubuh ayam. Tubuh ayam harus kembali mampu mengatur dirinya sendiri, dan itu hanya bisa terjadi kalau lingkungan, pakan, dan perawatan mendukung. Di titik ini tugas kamu belum mengobati. Tugas kamu adalah mengamati. Apakah kandang kamu terlalu lembab? Apakah ayam sering bermain di tanah basah? Apakah air minum bersih setiap hari? Apakah pakan sering tercecer? Ini semua adalah pertanyaan dasar, tapi sering dilewati karena orang ingin hasil cepat. Sekarang, saya ingin kamu mengingat kondisi ayam kamu dengan jujur. Bukan bagaimana seharusnya, tapi bagaimana kenyataannya. Apakah ayam kamu tampak kurus meski makan cukup? Apakah bulunya kusam, tidak mengilap dan mudah berdiri? Apakah tenaganya cepat habis? Semua ini bukan detail kecil. Ini adalah bahasa tubuh ayam yang sedang kehilangan kendali dari dalam. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah menunggu sampai ayam benar-benar parah baru bertindak.
Padahal ayam cacingan bisa dibaca sejak tahap awal. Cacingan ringan biasanya ditandai dengan perubahan halus. Ayam masih aktif, tapi berat badan sulit naik. Nafsu makan kadang naik, kadang turun. Kotoran mulai berubah, tidak sepadat biasanya. Di tahap ini banyak orang mengabaikan karena ayam masih terlihat baik-baik saja. Padahal inilah fase paling mudah diperbaiki. Masuk ke cacingan tingkat sedang, tanda-tandanya mulai lebih jelas. Ayam terlihat kurus meski pakan tidak kurang. Bulu tampak kusam dan berdiri. Tenaga cepat habis, kadang ayam terlihat lesu di waktu tertentu, lalu tampak normal lagi. Ini karena tubuh ayam masih berusaha melawan, tapi mulai kalah. Di tahap ini, kalau kamu salah langkah, kondisi bisa cepat memburuk. Cacingan berat adalah fase yang sering berujung penyesalan. Ayam sangat kurus, tulang dada terasa tajam, nafsu makan bisa sangat turun atau justru tidak terkendali, tapi tetap kurus. Kotoran sering encer, kadang berlendir, bahkan terlihat potongan cacing. Daya tahan anjlok. Di tahap ini, ayam bukan hanya kehilangan nutrisi, tapi juga kekuatan untuk pulih sendiri. Penanganan harus sangat hati-hati. Sekarang kita luruskan satu hal penting. Tidak semua ayam kurus itu cacingan, dan tidak semua ayam cacingan langsung kurus parah. Inilah mengapa membaca tanda harus menyeluruh. Lihat perilaku, lihat kotoran, lihat respon terhadap pakan. Jangan terpaku pada satu gejala. Ayam adalah sistem. Kalau satu bagian terganggu, bagian lain akan ikut berubah. Saya ingin kamu perhatikan juga usia ayam. Anak ayam dan ayam muda jauh lebih rentan terhadap cacingan. Tubuh mereka belum punya pertahanan yang matang. Sedikit gangguan saja dampaknya besar. Ayam dewasa mungkin lebih kuat, tapi kalau lingkungan buruk, ia tetap bisa kalah. Jangan tertipu oleh umur. Yang menentukan bukan usia, tapi kondisi tubuh dan perawatan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menyamakan semua jenis cacingan. Padahal cacing di ayam tidak hanya satu jenis. Ada yang hidup di usus, ada yang mempengaruhi penyerapan nutrisi, ada yang memicu iritasi saluran cerna. Tapi sekali lagi, di bagian 2 ini kita tidak bicara jenis obat. Kita bicara dampaknya terhadap tubuh ayam. Karena apapun jenisnya, efek akhirnya sama. Tubuh ayam kehilangan kendali. Di titik ini saya ingin kamu mulai jujur. Ayam kamu ada di tahap mana? Ringan, sedang, atau sudah berat? Jangan berharap ayam di tahap berat bisa diperlakukan seperti yang ringan. Itu sering menjadi penyebab kegagalan. Tubuh ayam yang sudah lemah tidak bisa menerima tekanan yang sama. Bagian 2 ini adalah tentang kejujuran membaca kondisi. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan. Semakin tepat kamu membaca tahapnya, semakin besar peluang ayam pulih tanpa kerusakan jangka panjang. Sekarang, saya ingin kamu menahan satu dorongan paling berbahaya dalam merawat ayam cacingan, yaitu keinginan untuk segera membunuh semua cacing. Dorongan ini wajar, tapi sering berakhir buruk. Karena ketika tubuh ayam sudah lama kehilangan nutrisi, lemah, dan tidak stabil, tindakan keras justru bisa menjadi pukulan terakhir. Maka di bagian 3 ini, kita tidak memulai dari obat. Kita memulai dari menyiapkan tubuh ayam agar mampu menerima penanganan. Langkah pertama yang tidak boleh dilewati adalah memperbaiki kondisi dasar. Ayam cacingan harus dipisahkan dari lingkungan yang memperparah masalah. Kandang harus kering, alas bersih, dan tidak becek. Air minum harus diganti rutin, tidak keruh, tidak berlumut. Pakan tidak tercecer di tanah. Ini terdengar sederhana, tapi banyak yang gagal di sini karena ingin cepat. Padahal, selama sumber cacing masih aktif, apapun yang kamu lakukan setelahnya hanya akan menjadi pengulangan. Setelah lingkungan, kita masuk ke penguatan tubuh ayam. Ayam yang cacingan kehilangan banyak nutrisi, terutama protein dan mineral. Tapi jangan langsung memberi pakan berat atau berlebihan. Tubuh ayam yang lemah butuh pakan yang mudah dicerna, bersih, dan konsisten. Lebih baik sedikit tapi teratur daripada banyak tapi membebani pencernaan. Air minum menjadi kunci utama di tahap ini. Tubuh ayam tidak bisa memulihkan diri tanpa cairan yang cukup. Sekarang kita bicara tentang dukungan alami, bukan sebagai obat utama, tapi sebagai penyangga. Banyak peternak memanfaatkan bahan alami seperti bawang putih, daun pepaya, atau bahan pahit ringan untuk membantu menekan populasi cacing secara perlahan. Tapi ingat, tujuan tahap ini bukan membunuh total, melainkan mengurangi tekanan di dalam tubuh. Terlalu keras justru memicu reaksi balik.
Tubuh ayam harus diberi ruang untuk menyesuaikan. Di tahap ini kesabaran kamu diuji, karena perubahan tidak akan langsung terlihat drastis. Ayam mungkin belum gemuk, tapi tanda awal yang kamu cari adalah stabilitas. Nafsu makan mulai lebih teratur, kotoran mulai membaik, ayam tidak semakin lesu. Ini tanda bahwa tubuh mulai siap. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah meloncat ke obat cacing saat tubuh ayam belum siap. Obat cacing bekerja dengan membunuh atau melumpuhkan cacing. Ketika cacing mati massal di dalam tubuh ayam yang lemah, racun dan sisa metabolisme bisa memperparah kondisi. Inilah sebabnya banyak ayam drop setelah diberi obat. Bukan karena obatnya salah, tapi karena waktunya tidak tepat. Bagian 3 ini adalah tentang membangun landasan. Kamu sedang menyiapkan tubuh ayam untuk fase berikutnya. Kalau kamu sabar di sini, bagian 4 nanti akan jauh lebih aman dan efektif. Kalau kamu terburu-buru, semua usaha bisa sia-sia. Sekarang, saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu lebih sering mengejar hasil cepat atau benar-benar memperhatikan kesiapan ayam? Karena ayam cacingan tidak sembuh dengan kecepatan, tapi dengan urutan yang benar. Sekarang kita masuk ke fase yang sering dianggap paling penting, padahal seharusnya paling terakhir, yaitu penggunaan obat cacing. Saya ingin kamu benar-benar menyimak bagian ini pelan-pelan, karena disinilah banyak orang merasa sudah melakukan yang paling benar, tapi justru membuka pintu masalah baru. Obat cacing bukan penyelamat instan. Obat cacing adalah alat bantu terakhir setelah tubuh ayam siap. Kalau kamu sampai di tahap ini dengan benar, obat akan bekerja membantu. Kalau kamu datang ke tahap ini dengan terburu-buru, obat bisa berubah menjadi tekanan tambahan. Pertama, kita luruskan satu hal. Tidak semua ayam cacingan harus langsung diberi obat kimia. Ada kondisi di mana populasi cacing sudah ringan, tubuh ayam stabil, dan perbaikan lingkungan sudah cukup membuat ayam pulih perlahan. Obat digunakan ketika tanda-tanda cacingan masih jelas, berat, dan tidak membaik meski perawatan dasar sudah dilakukan. Saat kamu memutuskan menggunakan obat, yang paling penting bukan mereknya, tapi cara membacanya dan cara memberikannya. Dosis bukan sekedar angka. Dosis adalah ukuran kemampuan tubuh ayam menerima beban. Ayam yang kecil, lemah, atau baru pulih tidak boleh diperlakukan sama dengan ayam yang kuat. Memberi dosis penuh tanpa pertimbangan sering menjadi kesalahan yang tidak disadari. Perhatikan juga waktu pemberian. Obat cacing sebaiknya diberikan saat ayam tidak dalam kondisi stres. Jangan saat cuaca ekstrim, jangan setelah perjalanan, jangan saat ayam baru saja dipindah kandang. Tubuh ayam harus berada dalam kondisi relatif tenang. Ini bukan soal mistik, tapi soal fisiologi. Tubuh yang stres tidak memproses zat dengan baik. Setelah pemberian obat, jangan lengah. Banyak orang merasa tugasnya selesai begitu obat masuk, padahal justru fase pengamatan dimulai setelah itu. Perhatikan perilaku ayam. Nafsu makan, gerak, dan kotoran menjadi indikator utama. Kotoran yang membawa sisa cacing adalah hal yang wajar, tapi kalau ayam justru drop, lesu atau kehilangan nafsu makan, itu tanda tubuh sedang kewalahan dan perlu ditopang, bukan ditambah beban. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan, yaitu pemulihan pasca pengobatan. Tubuh ayam yang baru bebas dari cacing seperti tanah yang habis dibersihkan gulma. Kalau tidak diisi dengan nutrisi yang tepat, masalah baru akan muncul. Di tahap ini, fokus bukan pada mempercepat performa, tapi mengembalikan keseimbangan. Pakan bersih, air terjaga, dan ritme harian yang stabil jauh lebih penting daripada tambahan berlebihan. Dan sekarang, kita sampai pada inti dari bagian 4 ini, yaitu pencegahan. Karena ayam cacingan bukan masalah sekali sembuh lalu selesai. Cacing datang dari lingkungan. Kalau lingkungan tidak berubah, ayam akan terinfeksi lagi, sekuat apapun dia hari ini. Kandang harus rutin dibersihkan. Tanah lembab dan kotoran menumpuk adalah rumah terbaik bagi telur cacing. Air minum harus bebas kontaminasi. Jangan biarkan ayam mematuk sisa pakan yang jatuh di tanah becek. Rotasi area umbaran, sinar matahari, dan kebersihan alas kandang adalah benteng utama. Ini tidak bisa digantikan oleh obat apapun. Saya ingin kamu menangkap satu pesan besar dari keseluruhan pembahasan ini.
Ayam cacingan bukan tanda kamu gagal memelihara, tapi cara kamu menyikapinya akan menentukan apakah kamu belajar atau mengulang kesalahan yang sama. Penyembuhan bukan tentang seberapa cepat kamu bertindak, tapi seberapa tepat urutannya. Kalau kamu mengikuti dari bagian 1 sampai bagian 4, kamu akan sadar bahwa kunci utama bukan di ramuan, bukan di obat, tapi di kesadaran merawat. Tubuh ayam bicara pelan. Tugas kamu bukan memaksanya diam, tapi belajar mendengarkan. Sampai di sini, rangkaian pembahasan ayam cacingan kita tutup. Kalau kamu merasa cara pandangmu berubah, berarti pembahasan ini bekerja. Dan kalau kamu ingin lanjut ke masalah ayam lain dengan pendekatan yang sama, kita bisa teruskan satu persatu dengan napas panjang dan urutan yang benar.